Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Dunia lain. Rendra tidak pernah percaya pada hal-hal gaib. Sampai malam itu ketika nyawanya sendiri berada di ujung tanduk. Malam yang awalnya biasa saja berubah menjadi mimpi buruk ketika ia terlibat dalam kecelakaan mobil yang parah. Kendaraannya terguling beberapa kali dan semuanya menjadi gelap. Saat Rendra membuka matanya, ia tidak berada di jalan raya ataupun rumah sakit. Ia berada di tempat yang asing, dunia kelabu tanpa langit, tanpa tanah, hanya kabut tebal yang mengambang. Di kejauhan ia mendengar suara-suara lirih seperti bisikan, memanggil namanya. "Apa ini? Di mana aku?" gumamnya. Tubuhnya gemetar. Dari kabut seorang wanita muncul. Ia berpakaian serba putih, wajahnya pucat namun cantik, dengan mata hitam kosong dan dingin. Wanita itu memandangnya tanpa ekspresi. "Kamu di antara hidup dan mati," katanya dengan suara yang bergema, seolah berasal dari berbagai arah. "Dan waktumu hampir habis." "Apa maksudmu? Aku masih hidup," seru Rendra, meskipun ia sendiri tidak yakin. Wanita itu menggeleng. "Tubuhmu masih hidup, tapi jiwamu terjebak di sini. Jika kamu ingin kembali, kamu harus menemukannya." "Menemukan apa?" "Titik cahaya. Tapi ingat, mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Sebelum Rendra sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu menghilang, meninggalkannya sendirian. Sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi lebih gelap. Dari kabut muncul sosok yang menyeramkan. Makhluk-makhluk dengan tubuh kurus, matanya merah, dan cakar panjang yang mencakar-cakar udara. Mereka berjalan lambat, tapi jumlahnya terus bertambah. Rendra berlari tanpa tujuan, mencoba menjauh dari makhluk-makhluk itu. Namun semakin ia berlari, semakin kabut itu terasa pekat, dan bisikan-bisikan semakin keras. "Aku harus menemukan titik cahaya itu," pikirnya panik. Di tengah pelariannya, ia melihat sebuah pintu tua berdiri sendirian di tengah kabut. Pintu itu berkilauan samar, seperti memberikan harapan. Namun ketika ia mendekat, makhluk itu muncul dari segala arah, menghalanginya. "Aku tidak akan menyerah," teriak Rendra, meskipun rasa takut mencengkram hatinya. Ia mengambil sebatang kayu yang entah bagaimana muncul di tangannya dan mulai menyerang makhluk-makhluk itu. Namun setiap kali ia menjatuhkan satu, dua lagi muncul menggantikannya. Ketika semuanya tampak sia-sia, cahaya terang tiba-tiba muncul di belakangnya. Ia menoleh dan melihat wanita berpakaian putih kali ini membawa sebuah lentera bercahaya. Lentera itu memancarkan sinar yang membuat makhluk itu mundur dengan jeritan melengking. "Ambil ini," kata wanita itu, memberikan lentera kepadanya. "Cahaya ini adalah harapanmu. Gunakan untuk membuka pintu dan temukan jalan kembali." Rendra mengambil lentera itu dan cahayanya memberikan keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berlari menuju pintu, memegang lentera erat-erat. Makhluk itu mencoba menyerangnya, tapi lentera itu melindunginya, membakar mereka menjadi abu. Dengan sekuat tenaga,
Ia mendorong pintu itu terbuka. Di baliknya ia melihat bayangan tubuhnya sendiri, terbaring di ranjang rumah sakit dengan monitor berbunyi lemah. Ia tahu itu adalah jalannya kembali. Namun sebelum ia melangkah masuk, wanita itu berbicara sekali lagi. Ingatlah, hidupmu adalah hadiah kedua. Jangan sia-siakan. Mereka akan selalu menunggu jika kamu kembali ke sini. Rendra mengangguk, lalu melangkah melewati pintu. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, dikelilingi oleh dokter dan perawat. Kamu hampir pergi tadi, kata salah satu dokter. Rendra hanya tersenyum lemah. Ia tahu ia mendapatkan kesempatan kedua dan ia tidak akan pernah melupakan dunia kelabu itu, makhluk menyeramkan atau wanita berpakaian putih yang telah menyelamatkannya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.